Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semuanya tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa masa-masa seperti ini masa-masa seperti ini cepatlah berlalu di bumi pertiwi kita ini. Baiklah, kita sekarang akan melanjutkan mengenai menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintah, budaya pada masa kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia, serta menunjukkan contoh-contoh bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Pada permulaan tarikh Masehi, di benua Asia terdapat dua negara besar yang tingkat peradabannya itu dianggap sudah tinggi, yaitu India dan juga Cina. Kedua negeri tersebut menjalin hubungan ekonomi serta perdagangan yang baik. Arus lalu lintas perdagangan serta juga pelayaran berlangsung dengan melalui jalan darat maupun laut. Jalur lalu lintas laut yang dilalui oleh India, Cina adalah Selat Malaka. Indonesia terletak di jalur posisi silang, dua benua serta juga dua samudra, dan juga berada di dekat Selat Malaka yang mempunyai keuntungan. Jadi kalau kita perhatikan atau kita lihat, apapun bentuknya, apapun posisinya, kalau dah meletaknya di yang sangat strategis, otomatis itu tetap disinggahi. Baik, kita lanjut mengenai keuntungan tadi. Keuntungan tersebut ya ini. Satu, sering dikunjungi ya bangsa asing seperti India, Cina, Arab, juga Persia. Dua, dapat melakukan hubungan perdagangan internasional ya. Yang ketiga, pergaulan dengan bangsa-bangsa lain juga semakin luas. Yang keempat, pengaruh dari bangsa asing masuk ke Indonesia, seperti kita tahu Hindu dan Buddha. Baik, di sini ada indikator, yaitu yang pertama pengaruh budaya India, dua kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia, tiga terbentuknya jaringan Nusantara melalui perdagangan, yang keempat akulturasi kebudayaan Nusantara dengan Hindu Buddha. Baik, dalam hal ini Ibu hanya dua menerangkan, yaitu pengaruh budaya India dan juga kerajaan-kerajaan Hindu. Ya, kerajaan Hindu kita tidak akan belum masuk mengenai kerajaan Buddha, tapi Hindu nantinya. Baiklah, pengaruh budaya India. Pengaruh budaya India ini banyak ya, antara lain satu, sistem pemerintahan. Jadi kalau kita perhatikan, sebelum masuknya Hindu Buddha ke Indonesia, jadi kita itu belum, sistem pemerintahan kita itu belum ada ya, dalam arti kata bahwa kita pada waktu itu hanya kepala suku ya, kepala suku yang memimpinnya ya, dan waktu itu kita yang disebut dengan zaman praaksara ya. Jadi pimpinannya adalah kepala suku ya. Tapi setelah masuk budaya Hindu Buddha, pemimpinnya barulah raja ya, disebut raja. Jadi sedangkan daerahnya disebutlah kerajaan. Yang kedua, sistem kepercayaan. Jadi sebelum masuk Hindu Buddha kita sudah punya kepercayaan ya, ini sudah kita pelajari ya pada video sebelumnya. Jadi kepercayaan kita pada masa praaksara itu adalah animisme dan dinamisme. Nah, kalian semua sudah tahu apa itu animisme dan apa itu dinamisme. Jadi setelah masuknya pengaruh budaya India ini, barulah ada agama, yaitu kita kenallah dengan Hindu dan Buddha. Baik, kita lanjut ya, agama Hindu. Jadi di dalam agama Hindu ini mengenal banyak dewa ya.
banyak dewa. Jadi kalau kita kembali kepada animisme, ya dinamisme, ya mungkin bedanya animisme itu percaya dengan roh, ya. Tapi kalau Hindu ini adalah percaya banyaknya dewa, apapun itu disebut dewa, angin, api dan lain sebagainya. Cuman dewa di dalam agama Hindu ini ada yang disebut dengan Trimurti, ya, kesatuan dewa, 3 kesatuan jadi satu, ya, yang dikenal dengan Trimurti. Kemudian kitab di dalam agama Hindu juga banyak, tapi yang lebih dikenal adalah satu, kitab Weda. Jadi di dalam kitab Weda ini ada 4, ya. Yang pertama itu Rig Weda, Atharwa Weda, Samaweda, dan juga Yajurveda. Terus lagi di dalam agama Hindu itu dikenal dengan kasta. Jadi kalian harus tahu ya apa itu kasta. Jadi secara sedikit disimpulkan, kasta itu adalah membedakan golongan, ya, manusia, membedakan golongan, ya. Dalam agama Hindu, ya, kasta itu ada 4. Ada namanya kasta Brahmana, ada namanya kasta Ksatria, ada nama kasta Waisya, dan ada nama kasta Sudra. Nah, ini contoh Trimurti, ya, gambar agama Hindu, ya, Trimurti, ya, dewa agama Hindu, ya. Jadi ada Brahma, ya, yang berkepala 4, ada namanya Siwa yang memegang Trisula, kemudian ada Wisnu yang duduk di antara ular-ular. Jadi kamu bisa lihat sendiri, ya. Oke, kita lanjut. Itu agama Buddha. Agama Buddha mulai dari abad kedua Masehi sampai sekarang, ya. Lahirnya Sang Buddha, ya, atau Siddhartha Gautama. Jadi semenjak lahirnya Siddhartha Gautama, maka mulailah lahirnya agama Buddha. Jadi agama Buddha ini adalah salah satu agama yang tertua, ya, yang masih dianut di dunia. Sementara kitab agama Buddha itu adalah Tipitaka atau Tripitaka, ya, dalam bahasa Sanskerta, dan secara harfiah berarti 3 keranjang yang memuat teks-teks referensi tradisional Buddha dan dianggap diturunkan langsung dari Sang Buddha. Jadi Tripitaka ini terdiri dari 3 doktrin atau sutra Pitaka, yang kedua peraturan monastik atau Winaya Pitaka, yang ketiga kumpulan filsafat atau Abhidharma Pitaka. Nah, ini salah satu patung daripada agama Buddha. Selanjutnya adalah bahasa dan tulisan. Kita tahu bahwa sebelum masuknya Hindu Buddha, kita belum mengenal tulisan ataupun bahasa, ya. Tulisan lah yang jelas, ya. Jadi zaman ini makanya disebut zaman Nirleka atau zaman pra-aksara, belum mengenal tulisan. Jadi setelah masuknya agama atau budaya Hindu Buddha, maka mengenallah bahasa dan juga tulisan. Jadi kamu bisa melihat kita pada waktu itu budaya tulis itu menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa atau jenis tulisan yang digunakan di bagian selatan India. Dalam perkembangannya, huruf Pallawa menjadi dasar dari huruf-huruf lain di Indonesia, seperti huruf Kawi, Jawa kuno, Bali kuno, Lampung, Batak, dan Bugis Makassar. Sementara kesusastraan, yaitu perkembangannya melahirkan karya sastra, ya, berupa kitab karya para pujangga, ya. Kitab ini berupa kumpulan kisah, catatan, laporan tentang suatu peristiwa. Ya, kadang di dalamnya juga terdapat mitos. Seni bangunan, ya. Pengaruh Hindu-Buddha secara fisik paling jelas nampak pada candi.
di mana candi merupakan bangunan yang paling banyak didirikan pada masa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha. Candi memiliki arti atau bentuk bangunan beragam, misalnya candi yang berfungsi sebagai tempat peribadatan dan makam. Baik, selanjutnya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Seperti yang Ibu ungkapkan tadi, saya akan menerangkan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Itu tidak semua, jadi sebagian kecil aja ya, karena kita harus keterbatasan waktu. Yang pertama, Kerajaan Kutai. Jadi kita tahu bahwa Kerajaan Kutai ini adalah kerajaan pertama, kerajaan tertua di Indonesia. Ya, letaknya di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Jadi kerajaan ini bahkan ya, kerajaan ini adalah kerajaan Hindu-Buddha pertama di Indonesia. Siapa rajanya? Jadi rajanya yang pertama, kerajaan Kutai ini adalah Kudungga. Ya, Kudungga ini memiliki putra yang bernama Aswawarman. Sedangkan Aswawarman ini juga mempunyai putra yang bernama Mulawarman. Yang kedua, Kerajaan Tarumanegara. Nah, jadi kerajaan ini juga kerajaan tertua, ya, cuman di Jawa, ya. Jadi tahun berdirinya itu 358 Masehi atau abad keempat. Letaknya di barat Pulau Jawa. Jadi Kerajaan Tarumanegara ini merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia setelah Kerajaan Kutai. Kerajaan ini diperkirakan ya seperti yang saya ungkapkan tadi abad keempat ya, abad keempat sampai ke-7 Masehi. Ya. Kemudian kerajaan ini didirikan oleh Jayasingawarman yang datang dari India setelah kalah perang di sana. Kerajaan Taruma ini terletak di Jawa Barat, itu tanah Sunda, di antara Sungai Citarum dan Cisadane. Para ahli membuat perkiraan berdasarkan prasasti peninggalan Taruma yang ditemukan di sekitar sana. Ya, demikian ya video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ya seperti yang Ibu ungkapkan tadi, semoga ini cepat berlalu ya, sehingga kita bisa lebih leluasa ya di dalam aktivitas kita. Sebelum Ibu akhiri video pembelajaran ini, ya marilah kita sama-sama menjaga kebersihan, ya, menjaga kesehatan, juga ya anjuran yang diberikan oleh pemerintah, yaitu dengan memakai masker, ya. Kemudian juga sebelum Ibu sudahi, saya doakan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.